melemah hingga 0,53% atau pelemahan terdalam pada indeks bursa Asia yang tertera pada layar Bapak Ibu. Dan di sini dapat kita lihat bahwa indeks saham Asia sore kemarin itu mayoritas ditutup turun menjelang perilisan data inflasi atau CPI Amerika semalam. Dan pelemahan HSI kemarin juga didukung dengan adanya kekhawatiran investor mengenai tanda-tanda pelemahan ekonomi di Tiongkok setelah perilisan terkait neraca perdagangan kemarin yang memperlihatkan bahwa impor mengalami kontraksi, namun kalau ekspor tetap tumbuh meskipun dengan laju pertumbuhan yang lambat ya Bapak Ibu, seperti yang telah kami beritakan kemarin juga. Dan dari hal ini investor juga mengantisipasi terkait CPI atau data inflasi Tiongkok pada hari Kamis atau hari ini dengan ekspektasi inflasi pada itu naik 0,3% secara year on year di bulan April dan melambat dari 0,7% secara year on year di bulan Maret. Kemudian kita beralih ke bursa Eropa, di mana di sini DAX 0,37% hingga ke level 15.896. Dan FTSE juga mengalami pelemahan sebesar 0,29% ke level 7.741. Dan pelemahan bursa Eropa juga didukung dengan investor yang mengantisipasi terkait kenaikan suku bunga acuan yang ke-12 kali secara beruntun oleh Bank Sentral Inggris atau BOE, Bank of England, pada hari Kamis ini. Dan investor mempunyai ekspektasi terkait suku bunga acuan itu naik sebesar 25 BPS dari 4,25% menjadi 4,5%. Dan seperti yang kita ketahui atau seperti yang telah kami beritakan juga, kalau tingkat inflasi Inggris itu telah masih bertahan di atas 10% di bulan Maret, dan namun BOE atau Bank of England itu memprediksi tingkat inflasi tersebut akan turun mulai pertengahan tahun 2023 menjadi sekitar 4% hingga akhir tahun ini. Kemudian kita beralih kalau untuk bursa Amerika, yaitu Dow Jones Industrial Average itu turun tipis ya Bapak Ibu di sini sebesar 0,09% di level 33.531, sementara S&P dan Nasdaq kita mengalami penguatan, di mana Nasdaq mengalami penguatan terbesar yaitu 1,04% ke level 12.306. Dan S&P 500 itu mengalami penguatan sebesar 0,45% di level 4.138. Kemudian kalau untuk komoditas, kemarin kompak ditutup melemah ya Bapak Ibu, seperti yang terlihat pada layar, di mana yang mengalami pelemahan terdalam yaitu pada komoditas nikel, yang mengalami pelemahan sebesar 4,15% menjadi ke level 22.531. Dan di sini dapat kita lihat juga kalau untuk minyak juga mengalami pelemahan ya Bapak Ibu, di mana kalau untuk Brent itu melemah sebesar 1,12%, sementara WTI juga mengalami pelemahan yang hampir sama yaitu 1,14% ke level 72,87. Kalau untuk gold juga mengalami pelemahan yaitu sebesar 0,22%, coal mengalami pelemahan sebesar 1,21%. CPO juga mengalami pelemahan yang cukup dalam sebesar 2,57% ke level 3.709. Dan tin serta koper juga mengalami pelemahan, di mana tin ini melemah sebesar 0,57% dan koper melemah sebesar 1,36% ya Bapak Ibu. Di sini kemarin IHSG mencatatkan net foreign buy sebesar 219,71 miliar rupiah dengan kumulatif year to date-nya sebesar 13,09 triliun rupiah. Untuk top 5 net foreign buy kemarin datang dari emiten GoTo, di mana mencatatkan net foreign buy sebesar 166,3 miliar rupiah. Kemudian diikuti oleh bank ya, yaitu BBRI sebesar 74,4 miliar rupiah. ASI mencatatkan net foreign buy sebesar 65,6 miliar rupiah, BMRI 45,5 miliar rupiah, dan terakhir yaitu top 5 net foreign buy terakhir yaitu ICBP mencatatkan net foreign buy sebesar 25,9 miliar rupiah. Sedangkan untuk net foreign sell di sini ada
cukup beragam ya Bapak Ibu, sektornya cukup beragam, di mana di sini ada ROI itu mencatatkan net foreign sales sebesar 69,3 miliar rupiah, Akra mencatatkan net foreign sales sebesar 47,2 miliar rupiah, kemudian datang dari bank, diikuti bank yaitu BBCA dan BTPS, di mana BBCA mencatatkan net foreign sales sebesar 34,8 miliar rupiah, BTPS 34,1 miliar rupiah, dan di sini terakhir yaitu HMST mencatatkan net foreign sales sebesar 29,6 miliar rupiah. Di sini layar saya sudah gerak sih, ada chat yang bilang nggak gerak slide-nya. Share screen loh. Indication saat ini cenderung bullish ya Bapak Ibu, atau moderate yang nanti kita lihat pada chart nanti, di mana supportnya berada di level 6.740 dan resistennya berada di level 6.945. Dan untuk berita Wall Street overnight atau Wall Street semalam, seperti yang kita lihat tadi, baik 3 indeks utama dari Bursa Amerika itu ditutup beragam setelah data menunjukkan terkait tekanan inflasi tetap tinggi di Amerika Serikat dan harga konsumen itu naik pada tingkat tahunan, dan itu paling lambat selama 2 tahun ke belakang. Dan untuk berita terkait obligasi, yaitu yield dari atau imbal hasil dari obligasi Treasury Notes yang bertenor 10 tahun itu turun sebesar 5 BPS menjadi 3,46%. Sedangkan untuk obligasi bertenor 2 tahun atau imbal yield obligasi bertenor 22 tahun itu turun sebesar 12 BPS menjadi 3,95%. Sementara itu, berita pagi ini juga datang terkait perilisan data Consumer Price Index atau CPI pada bulan April, di mana IHK atau indeks harga konsumen itu turun menjadi 4,9% secara tahunan atau year on year, dan hal ini terendah sejak April 2021. Dan pelemahan pada IHK ini di bawah dari perkiraan terkait perkiraan pasar, di mana perkiraan pasar tadinya IHK itu sebesar 5%. Sementara untuk secara bulanan, CPI itu naik sebesar 0,4%, lebih tinggi dari 0,1% di bulan Maret, dan hal ini juga sesuai dengan ekspektasi pasar. Kalau untuk CPI core atau IHK inti itu turun menjadi 5,5% secara year on year, sesuai ekspektasi, di mana ekspektasinya sebesar 5,6 sesuai ekspektasi, dan hal ini dan kalau untuk secara bulanan IHK inti itu naik sebesar 0,4%, di mana percepatan atau laju kenaikan IHK inti ini sama seperti bulan Maret, sejalan dengan ekspektasi pasar. Sedangkan untuk berita pagi ini datang dari kebuntuan terkait debt ceiling atau plafon utang Amerika Serikat, di mana pada hari Selasa kemarin pembicaraan antara Presiden Joe Biden dan anggota parlemen utama itu tidak menghasilkan terobosan seperti yang telah diberitakan sebelumnya, dan hal ini diputuskan untuk bertemu lagi pada hari Jumat nanti. Untuk berita emiten pagi ini ada 3, yaitu dari ITMG, TOTL, dan PSAB, di mana ITMG atau PT Indo Tambang Raya Megah Tbk itu mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 14,5% menjadi 182,71 juta US dollar pada kuartal 1 2023. Sementara untuk berita emiten kedua datang dari PT Total Bangun Persada Tbk atau dengan kode emiten TOTL, di mana TOTL itu akan membagikan dividen dengan nilai total sebesar 91,68 miliar rupiah.
Sedangkan untuk berita terakhir atau pagi ini datang dari emiten PSAB atau PT J Resources Asia TBK, Asia Pasifik TBK, di mana PSAB itu mencatat rugi bersih sebesar 14,99 juta US dollar per kuartal 1 2023. Untuk technical recommendation kami yang hari ini datang dari emiten Telkom atau TLKM, di mana Telkom memiliki untuk tren jangka menengah dan tren jangka pendeknya itu masih cenderung bullish di sini, dengan memperhatikan trading buy di level 4.130, di mana TLKM ini berpeluang untuk menguat hingga target price 1 dan target price 2, di mana target price 1 sebesar 4.220 hingga 4.300, dengan memperhatikan area stop loss di level 4.000. Dan kenaikan dari saham Telkom ini juga didukung dengan pergerakan Telkom kemarin itu membentuk impulsive candle ya Bapak Ibu, di mana di sini juga membentuk valid swing low yang mendukung terkait penguatan dari saham Telkom. Kemudian untuk technical recommendation yang kedua itu datang dari emiten MPMX, di mana untuk tren jangka menengah dan jangka pendeknya itu masih cenderung bullish, di mana sama seperti Telkom kemarin, MPMX kemarin juga membentuk valid swing low. Dan pergerakan indikator stokastik yang saat ini sudah mengarah ke atas dan berada di area netralnya yang mendukung penguatan dari MPMX ini, dengan memperhatikan trading buy atau trading area di area 1.205 hingga 1.210, dan target price 1 di level 1.290 dan 1.335 selama pergerakan MPMX ini mampu bertahan di atas area stop loss-nya yaitu 1.120. Kemudian untuk technical recommendation yang ketiga yaitu datang dari emiten PTRO, dengan tren jangka menengah dan tren jangka pendek. Ini dari yang kita lihat di sini PTRO masih cenderung bullish ya Bapak Ibu, dan dengan memperhatikan trading buy pada PTRO ini di level 4.730 dan target price satunya di level 5.100 dan 5.300 selama pergerakan PTRO ini mampu bertahan di atas level 4.360. Dan dari yang kita lihat di sini juga pergerakan PTRO kemarin ditutup membentuk valid swing low, dan indikator stokastiknya sudah mengarah ke atas yang mendukung penguatan dari saham PTRO ini menuju target price seperti yang tertera pada layar. Kemudian untuk technical recommendation yang ketiga itu ITMG, di mana untuk tren jangka pendek dan jangka menengahnya cenderung bearish, namun kemarin ITMG itu membentuk valid swing low yang mendukung penguatan sementara terkait ITMG, yaitu merupakan bagian dari secondary-nya. Di sini bisa diperhatikan ITMG pada trading buy-nya di level 30.225 dan target price satunya di level 31.700 hingga 32.425 selama pergerakan ITMG ini mampu bertahan di level 28.925. Jadi perlu diperhatikan area stop loss-nya, dan perlu diperhatikan bahwa technical recommendation ini merupakan swing trading, bukan scalping, jadi perlu diperhatikan terkait area-area yang telah kami sebutkan tadi. Dan untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti technical recommendation kami pada tanggal 9 Mei 2023, kemarin kami merekomendasikan terkait saham ASI, dan saat ini saham ASI sudah mencapai target price pertama, jadi perlu dipertimbangkan untuk reach sell on strength pada target price pertama tadi. Jadi perlu dipertimbangkan di area tersebut. Dan untuk Bapak Ibu yang mengikuti technical recommendation kami pada tanggal 4 Mei 2023, di sini juga MAPI itu telah mencapai target price pertama. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan untuk sell on strength pada target price pertama tersebut. Sekian sesi 1 Philip Morning Market Call pagi ini. Kemudian kita akan lanjutkan sesi 2 Philip Morning Market Call sekitar 2-3 menit dari sekarang, dan jika Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh diketik di kolom Q&A
dan kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu dari kolom Q&A tersebut. Jadi bisa diketik di kolom Q&A dan